Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aji Sandi dengan NPM 222101086 dari Fakultas Syariah Prodi Hukum Keluarga Islam. Nah, di sini saya akan mengerjakan tugas akhir semester mata kuliah Hukum Perdata Internasional dengan dosen pengampu Pak Idrus Al-Ghifari SHMH. Nah, di materi sebelumnya kita sudah memahami pondasi awal Hukum Perdata Internasional atau HPI. Kita sudah tahu apa itu titik taut dan kualifikasi. Nah, hari ini kita akan melangkah lebih jauh. Kita akan membedah kelanjutan materi yang jauh lebih menantang dan aplikatif, mulai dari bab 8 sampai bab 13. Tugas dari Pak Idrus dari bab 8 sampai bab 13. Kita akan bicara soal taktik kotor dan dalam hukum. Bagaimana bisnis global berjalan, urusan tabrakan lintas negara, sengketa tanah, hingga bagaimana nasib putusan hakim luar negeri saat dibawa ke Indonesia. Baiklah, kita memasuki bab 8. Bab 8 penyelundupan hukum, atau dalam istilah asing disebut praus legis atau evasion of law. Apa sih sebetulnya penyelundupan hukum itu? Sederhananya, ini adalah tindakan di mana seseorang secara sengaja memanipulasi atau mengubah titik taut secara buatan. Misalnya, seseorang sengaja mengubah kewarganegaraannya atau berpindah domisili untuk sementara waktu ke negara lain. Tujuannya apa? Bukan karena mereka benar-benar ingin menjadi warga negara lain, tapi murni untuk menghindari aturan hukum nasional. Karena aturan mereka yang terlalu ketat dan memanfaatkan hukum asing yang lebih longgar demi keuntungan pribadi. Contoh klasik yang sering terjadi adalah dalam hukum perkawinan atau perceraian. Jika di negara asalnya pernikahan mereka dilarang, mereka sengaja pergi ke luar negeri untuk menikah di sana, lalu kembali. Lalu bagaimana akibat hukumnya? Nah, di dalam hukum perdata internasional, jika terbukti ada iktikat buruk untuk mengelabui undang-undang, maka perbuatan hukum tersebut atau pemakaian hukum asing tersebut bisa dinyatakan tidak sah atau tidak diakui oleh negara asalnya. Baiklah, sekarang kita memasuki ke bab 9, bab yang sangat krusial bagi kalian yang tertarik dengan hukum bisnis internasional. Kita membahas tentang hukum yang berlaku dalam kontrak dagang internasional. Dalam dunia bisnis lintas batas, asas utama yang dipegang adalah pilihan hukum, choice of law atau autonomy of parties. Artinya, para pihak yang bekerja sama bebas menentukan sendiri hukum negara mana yang akan mengatur kontrak mereka jika terjadi sengketa. Namun, bagaimana jika di dalam kontrak mereka lupa atau tidak menentukan pilihan hukum? Nah, disinilah hukum perdata internasional menawarkan beberapa teori penting. Yang pertama ada Lex Mercatoria. Ini didasarkan pada hukum kebiasaan pedagang internasional yang berlaku secara universal. Yang kedua ada Lex Loci Contractus. Hukum yang berlaku adalah hukum dari tempat di mana kontrak tersebut ditandatangani atau dibuat. Yang ketiga ada Mailbox Theory. Teori ini melihat momen pengiriman. Hukum yang berlaku adalah hukum tempat di mana surat penerimaan penawaran itu dikirimkan melalui pos atau media komunikasi. Dan yang keempat ada Lex Loci Solutionis. Hukum yang berlaku adalah hukum di tempat di mana prestasi atau isi kontrak tersebut harus dilaksanakan. Nah, pemahaman bab ini sangat penting agar pelaku usaha tidak terjebak dalam ketidakpastian hukum saat menjalankan bisnis global. Bab 10. Perbuatan melawan hukum dalam hukum perdata internasional. Jika di bab 9 kita bicara soal sengketa yang lahir dari janji atau kontrak, nah di bab 10 kita membahas sengketa yang lahir tanpa adanya perjanjian, yaitu perbuatan melawan hukum, PMH atau tort, lintas negara. Bayangkan ada turis asing yang mengendari mobil di Bali dan menabrak fasilitas publik, atau ada perusahaan multinasional yang operasionalnya mencemari lingkungan lintas batas negara. Hukum negara mana yang harus dipakai untuk menuntut ganti rugi? Secara tradisional, HPI menggunakan asas Lex Loci Delicti Commissi, yaitu hukum di tempat di mana perbuatan melanggar hukum itu dilakukan. Namun, perkembangan zaman memunculkan teori-teori baru yang dibahas di buku ini. Selain itu, bab 10 juga membedah asas-asas HPI untuk penentuan status badan hukum. Apakah status hukum suatu perusahaan asing dinilai berdasarkan tempat mereka didirikan atau tempat kedudukan sejati mereka. Baiklah, bab 11, asas-asas hukum perdata internasional tentang hukum benda dan keluarga.
Nah, bab ini membagi fokusnya ke dalam dua aspek kehidupan yang sangat berbeda. Yang pertama itu ada hukum benda. Bagaimana jika ada warga negara asing yang mempermasalahkan kepemilikan tanah atau properti di Indonesia? Nah, hukum perdata internasional memegang teguh asas lex loci yang artinya segala hal mengenai benda tetap seperti tanah dan bangunan, tunduk pada hukum di mana benda itu berada atau terletak. Bab ini juga mendalami klasifikasi benda dan lembaga jaminan yang mengikat benda tersebut. Kedua itu ada mengenai hukum keluarga. Masalah perkawinan campuran antara warga negara Indonesia dan warga negara asing. Masalah perceraian, adopsi anak antar negara, hingga asuh anak. Bab ini mengupas tuntas asas hukum apa yang digunakan, apakah menggunakan asas personal berdasarkan kewarganegaraan atau berdasarkan tempat tinggal sehari-hari atau domisili. Baiklah, memasuki bab 12, jurisdiksi pengadilan dan arbitrase. Nah, setelah kita tahu hukum materi apa yang digunakan di bab-bab sebelumnya, timbul pertanyaan mendasar di bab 12. Pengadilan negara mana yang sebetulnya punya wewenang atau hak untuk memeriksa kasus kita? Ini yang disebut dengan jurisdiksi. Di bab ini, Dr. Yulia membedah tipe-tipe jurisdiksi pengadilan serta perbedaan antara kompetensi absolut dan wewenang dan kompetensi relatif. Menariknya, dalam sengketa perdagangan, para pihak tidak hanya bisa memilih hukumnya, choice of law, tapi juga bisa melakukan pilihan forum, choice of forum. Mereka bisa menyepakati kalau kita berantem, kita selesaikan di pengadilan Singapura saja ya, atau mereka memilih jalur di luar pengadilan, yaitu melalui arbitrase komersial internasional yang dinilai lebih cepat, rahasia, dan ahli di bidangnya. Bab 13. Pemakaian hukum asing. Kita sampai di bab terakhir dalam pembahasan kita kali ini, yaitu bab 13, pemakaian hukum asing. Ini adalah bab yang sangat membumi dan sangat penting bagi praktik hukum di tanah air. Pertanyaannya, jika hakim Indonesia dalam kasus hukum perdata internasional ini harus menggunakan hukum asing, bagaimana cara hakim tersebut menerapkan hukum asing yang tidak dia kuasai? Nah, bab ini menjelaskan cara pemakaian hukum asing di pengadilan domestik kita. Dan yang paling krusial adalah pembahasan mengenai pelaksanaan putusan pengadilan asing di Indonesia. Perlu dicatat baik-baik, berdasarkan asas kedaulatan dan teritorial, putusan pengadilan perdata dari luar negeri tidak serta-merta bisa langsung dieksekusi di Indonesia. Putusan tersebut hanya bisa dijadikan sebagai fakta hukum atau bukti tertulis di pengadilan Indonesia dan harus digugat kembali. Namun, ada pengecualian menarik yang dibahas di sini, yaitu mengenai pengakuan putusan kepailitan asing dan eksekusi. Putusan arbitrase asing, di mana Indonesia telah meratifikasi Konvensi New York 1958 sehingga putusan arbitrase internasional jauh lebih mudah dieksekusi di Indonesia melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Baiklah, mungkin itu saja penjelasan dari saya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.